Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Rinal Haq, mahasiswi Psikologi Universitas Bosowa. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai pemahaman konsep aksiologi menurut filsafat ilmu. Jadi, aksiologi merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ilmu selalu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia? Dan memang sudah terbukti dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan berbagai bentuk teknologi. Misalnya, pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia, namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif, yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Seperti yang terjadi di Bali baru-baru ini dan menciptakan senjata kuman yang dipakai sebagai alat untuk membunuh sesama manusia. Nah, disinilah ilmu harus diletakkan secara proporsional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab, jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai, maka terjadilah bencana dan malapetaka. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu tidak terlepas dari si ilmunya. Seseorang ilmuwan yang dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa pada persoalan etika, keilmuan, serta masalah bebas nilai. Untuk itulah tanggung jawab seorang ilmuwan haruslah dipupuk dan berada pada tempat yang tepat, tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, di sini saya akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi, diantaranya yang pertama yaitu aksiologi berasal dari perkataan aksio Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua, sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa si aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat. Sosiopolitik yang keempat yaitu dalam Encyclopedia of Filosofi dijelaskan aksiologi disamakan dengan value atau valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation. Yang pertama yaitu nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakupi sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, makna kebenaran dan kesucian. Penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra sebagai lawan dari sesuatu yang lain. Dan ia berbeda dengan fakta. Teori HTB, nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi sebagai nilai baik, sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni. Sebagai nilai intrinsik akan menjadi baik dalam diri sendiri, sebagai nilai kontributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi. Yang kedua yaitu nilai kata-kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai-nilai, ia seringkali dipakai atau merujuk kepada sesuatu yang bernilai seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia.
Kemudian, dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagai makna yang berlawanan dengan apa-apa yang dianggap yang tidak baik dan bernilai. Yang ketiga yaitu nilai, juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewey membedakan dua hal antara menilai. Ia berarti menghargai dan mengevaluasi. Dari definisi-definisi yang mengenai aksiologi yang saya terangkan, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, seperti ungkapan, "Saya pernah belajar etika." Nah, arti kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, atau manusia-manusia. Seperti ungkapan, ia bersifat etis, atau seseorang yang jujur atau pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila. Nah, etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik. Di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nilai itu objektif ataukah subjektif adalah sangat bergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjektif sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maknanya dan validasinya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisik. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia seperti perasaan intelektualitas dan hasil nilai subjektif. Selalu akan mengarah pada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Misalnya, seseorang melihat matahari yang terbenam di sore hari. Nah, akibat yang dimunculkannya adalah menimbulkan rasa senang. Karena apa? Karena melihat betapa indahnya matahari terbenam itu. Ini merupakan nilai subjektif dari seseorang dengan orang lain akan memiliki kualitas yang berbeda. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai adanya pandangan filsafat tentang objektivitas. Objektivisme ini beranggapan pada tolok ukur suatu gagasan berada pada objek sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada. Misalnya, kebenaran tidak tergantung pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas. Kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur-prosedur. Demikian juga dengan nilai, orang yang berselera rendah tidak mengurangi keindahan sebuah karya seni. Kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Nah, seseorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya. Dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif.
seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiahnya dengan kebenaran adalah ilmiah yang sangat penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Namun, apakah hal itu selalu bernilai kebaikan? Nah, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologinya merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia, terbebas dari kutuk yang membawa malapetaka dan kesengsaraan. Memang dengan jalan mempelajari teknologi seperti pembuatan bom atom, manusia bisa memanfaatkan wujudnya sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi di pihak lain, hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Kemudian menghadapi hal yang demikian, ilmu pengetahuan yang pada esensinya mempelajari alam sebagai masa adanya mulai dipertanyakan untuk apa sih sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Untuk menjawab seperti itu, apakah para ilmuwan harus berpaling ke hakikat yang moral? Bahwa ilmu itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan nilai-nilai moral. Keterkaitan ilmu dengan nilai-nilai moral atau agama sebenarnya sudah terbantahkan ketika Kopernikus mengemukakan teorinya yang mengenai bumi berputar mengelilingi matahari. Sementara ajaran agama menilai sebaliknya, maka timbullah interaksi antara ilmu dengan moral yang berkonotasi metafisik. Sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, di antaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber penafsiran metafisik ini, yang berkulminasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo, yang oleh pengadilan dipaksa untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Pengadilan Inkuisisi Galileo ini selama kurang lebih 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa. Dalam kurang waktu ini, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu berdasarkan penafsiran dan sebagaimana adanya dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah pertarungan itulah ilmuwan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh keotonomian ilmu. Artinya, kebebasan dalam melakukan penelitiannya dalam rangka mempelajari alam sebagaimana adanya. Selain ilmu mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik, ilmu dengan leluasi dapat mengembangkan dirinya baik dalam bentuk abstrak maupun konkret seperti teknologi. Teknologi tidak dapat diragukan lagi manfaatnya bagi manusia. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana dengan teknologi yang mengakibatkan proses dehumanisasi? Apakah ini merupakan masalah kebudayaan atau masalah moral? Apabila teknologi itu menimbulkan akses yang negatif terhadap masyarakat. Nah, dihadapkan dengan masalah moral dalam akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam 2 golongan pendapat. Golongan pertama berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis dan maupun aksiologis. Dalam hal ini ilmuwan hanyalah mengemukakan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakan. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah untuk tujuan yang buruk? Golongan ini ingin tradisi kenetralan ilmu secara total. Seperti pada waktu era Galileo, golongan yang kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Golongan kedua berdasarkan pendapatnya pada beberapa hal. Yang pertama, yaitu ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia, yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Yang kedua,
yaitu ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin esoterik, hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui bahwa tentang akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjuk untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatannya netralitas itu terletak pada epistemologisnya. Artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologisnya dan aksiologis, keilmuan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seorang ilmuwan mempunyai landasan yang moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seorang momok yang paling menakutkan. Ketika ilmuwan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab. Perilaku ilmiahnya, etika normatif apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab nilai dan moral yang bersifat kegunaan hati nurani di sini adalah penghayatan tentang yang baik dan yang buruk dihubungkan dengan perilaku manusia. Kemudian nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan adalah nilai, moral, dan norma. Lalu apa yang menjadi kriteria pada nilai dan norma moral itu? Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau milik menjadi seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang ada seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan apakah seseorang berlaku baik ataukah buruk dari sudut etis. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori emansipi masyarakat dan sebagainya, mestilah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Ini berarti ilmu pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai, karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat akan mengujinya. Oleh karena itu, tanggung jawab lain yang berkaitan dengan penerapan teknologi di masyarakat yaitu menciptakan hal positif. Tidak semua teknologi atau ilmu pengetahuan selalu memiliki dampak positif ketika berada di tengah masyarakat. Kadangkala teknologi berdampak negatif. Misalnya, masyarakat menolak atau mengklaim sesuatu teknologi bertentangan atau tidak sejalan dengan keinginan atau pandangan-pandangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti rekayasa genetik, cloning manusia yang dapat dianggap sebagai bertentangan dengan kodrat manusia atau ajaran agama. Dalam persoalan ini, perlu ada penjelasan lebih lanjut. Bagi seorang ilmuwan, apabila ada semacam kritikan terhadap ilmu, ia harus berjiwa besar, bersifat terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat. Kemudian di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi, namun harus memberi contoh.
Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dan pendiriannya yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Di tengah situasi di mana nilai mengalami keguncangan, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan. Pengetahuan yang dimilikinya merupakan kekuatan yang akan memberinya keberanian. Hal yang sama harus dilakukan pada masyarakat yang sedang membangun. Seorang ilmuwan harus bersikap sebagai seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik. Kemudian, bagaimana solusi ilmu yang terikat dengan nilai-nilai? Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya itu. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah agar manusia menjadi sadar dan hakikat penciptaan dirinya, dan tidak mengarahkan ilmu pengetahuan melulu pada praksis, pada kemudahan material duniawi. Solusi yang diberikan oleh Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai dan dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya sehingga menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudarat. Sekian.